Nggak ada yang tahu. Ya, hanya saya yang tahu dan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Kenapa? Karena dia satu sifat syar'i, keadaan agama, keadaan yang menurut agama, menurut syara bersih atau tidak bersih, yang disebut dengan hadas. Ya kan? Nah, kenapa? Nanti ada kaitannya kenapa dia bisa hilang toharohnya. Karena ada penyebab-penyebab dia hadas. Orangnya disebut muhdits. Muhdits, kalau ibu-ibu muhditsah. Ya. Bapak-bapak yang sedang hadas, ibu-ibu yang sedang hadas, muhditsah, bahasa Arabnya begitu istilahnya. Ya. Nah, ini istilah-istilah awal yang harus kita populerkan, harus kita biasakan dari sekarang. Macam-macam toharoh, jenis-jenis toharoh. Toharoh itu berarti lawan dari hadas, ya, lawan dari hadas. Baik, yang pertama toharoh hadas, jadi bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari khobath. Yang pertama bersuci dari hadas atau toharoh minal hadas, ya toharoh hadas kita singkat saja. Maksudnya adalah khusus pada badan, ya ada 3 macam istilahnya. Pada badan, tubuh manusia kita ada 3 macam. Yang pertama hadas besar, ya, bersih dari hadas besar. Caranya al-ghuslu, mandi. Gak cukup wudu. Jadi kalau seseorang terkena hadas besar, maka dia harus membersihkan hadasnya supaya dia toharoh lagi dengan cara mandi. Dengan cara wudu bisa? Tidak bisa. Tidak cukup. Dia belum bisa terlepas dari keadaan hadasnya tadi karena cara melepaskannya harus dengan mandi. Kalau hadasnya hadas besar. Apa hadas besar nanti kita akan sebutkan. Yang kedua, kalau hadas kecil, maka cukup dengan cara berwudu. Ya. Kalau hadas besar harus dengan mandi. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Mandi boleh nggak? Ya boleh, lebih sempurna lagi. Tetapi kewajiban dasarnya cukup berwudu. Nah, itu ya. Mandi dan berwudu membersihkan tubuh kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini ada syaratnya. Syaratnya adalah jika ada air. Ya. Karena berwudu atau al-ghuslu mandi besar, mandi junub, mandi janabah namanya, ini perlu air. Kalau nggak ada air bisa mandi? Ya nggak bisa. Nggak ada air bisa wudu? Nggak bisa. Jadi mandi dan wudu syaratnya ada air. Kalau nggak ada air gimana? Nah, kan ini pertanyaan. Memang akan ada air terus? Mudah-mudahan ada air terus supaya kita mudah ya hidup ini. Karena air bersih merupakan kebutuhan sangat-sangat mendasar bagi setiap makhluk hidup, terutama manusia. Apakah kita biarkan hadas ini? Hadas kecil, hadas besar terjadi pada tubuh kita, pada diri kita, sementara air tidak ada. Gimana caranya? Apakah kita biarkan hadas ini? Enggak boleh. Kita harus menghilangkan hadas ini. Kita harus mencapai keadaan toharoh. Tapi dengan cara apa? Namanya tayammum. Nah, gitu ya. Tayammum sebagai ganti dari mandi ataupun wudu karena ada uzur. Uzur utamanya adalah adamul ma, ketiadaan air. Nanti ada lagi sebab yang lainnya, tapi kaitannya dengan air juga. Ya, intinya adamul ma, tidak ada air. Kalau tidak ada air, maka mandi untuk hadas besar, wudu untuk hadas kecil diganti dengan tayammum. Mungkin sebagian kita canggung karena kita kebanyakan air, jarang tayammum. Ya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah karena air berlimpah. Ya, meskipun kemarau, ya alhamdulillah masih ada air. Ya, alhamdulillah. Jadi jarang sekali kita tayammum kan? Sehingga kadang-kadang tayammum dari hadas besar kayaknya aneh. Ya, tapi bisa. Ya, ini namanya toharoh secara hukmiyah, ya, toharoh secara
hukmiyah. Fisiknya kayaknya aduh gimana nih, hadas besar kok cuma tayamum, ya nggak ada air. Ya, atau nanti ada penyebab yang lainnya. Yang kedua, jenis toharoh yang kedua adalah at-toharatu minal khobath. Toharoh dari kotoran. Maksudnya apa? Yang mencakup di badan, kena di badan, kena di pakaian, atau ada di tempat kita melakukan ibadah. Ulang, melakukan bersuci dari kotoran adalah bersuci dari kotoran yang kena badan, atau kena pakaian, atau kena tempat kita ibadah. Maka dia harus dilakukan dengan bersuci toharoh. Namanya toharoh minal khobath. Caranya apa? Yang pertama al-masah. Ya, yang pertama al-masah yaitu mengusap. Al-mashu, mengusap. Apa yang bisa diusap, apa yang nggak bisa, nanti kita jelaskan. Yang kedua al-ghaslu, membasuh atau mencuci. Maka ini dengan air yang lebih banyak. Kalau al-mashu itu bisa dengan air sedikit saja, ya, atau tanpa air, tergantung nanti keadaan. Tapi kalau al-ghaslu yaitu mencuci, maka dengan air, ya, baik dengan air disebrok disiram, ya, maupun air dikucur, ya, itu teknis saja, ya, tetapi dicuci atau dibasuh. Yang ketiga dengan cara al-farshu, dipercikan, kepret, ya, namanya al-farshu. Ini namanya at-taharah minal khobath. Nanti ada lagi cara-cara yang lain yang ditunjukkan oleh beberapa madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nanti ada yang disebut dengan mengerik atau mengerok, ya, yang gini. Nah, ini namanya apa ini? Jadi ada kotoran terus dikerik apa dikerok bahasanya tuh. Nah, ya itu dia. Ada yang ngomong kerik, ada yang ngomong kerok, ada yang ngomong keruk. Ya, tergantung bahasanya masing-masing. Tapi begitu, ya, ada yang seperti itu. Nanti kapan ada penjelasannya, ya. Ada yang dengan cara an-nadfu. Ini dasarnya al-ghaslu, al-mashu, al-farshu. Membasuh atau mencuci perlu air ya yang banyak. Kemudian mengusap, al-mashu, ya, seperti ini al-mashu. Ada dengan cara al-farshu atau dipercikan, dikepretkan airnya. Ini yang mendasar. Nanti ada lagi yang lain. Nah, inilah jenis-jenis toharoh. Toharoh hadath dengan toharoh khobath namanya. Paham ya? Toharoh hadath artinya dari hadath, keadaan hadath besar, hadath kecil. Toharoh khobath artinya membersihkan kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat atau tiga-tiganya. Ya, harus dibersihkan, disucikan. Baik, sekarang kita masuk apa sesungguhnya makna toharoh dan urgensinya apa. Tadi maknanya sudah kita sebutkan secara bahasa, artinya bersih dan suci dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, at-toharoh artinya menghilangkan hadas atau najis yang semakna dengan keduanya, sesuai bentuk keduanya, ya bentuknya nanti najisnya seperti apa, kotorannya seperti apa, atau bersih dari hadas dan sekaligus najis. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu', Hasyiatul Ibnu Abidin dan juga Al-Mughni. Ya, ini dari berbagai madhab, kitab-kitab rujukan utama dari madhab 4 Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum, keempat imam madhab, baik Al-Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, Al-Imam Malik, madhab Maliki, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, sepakat secara umum sepakat bahwa toharoh merupakan syartu sihhatis sholah. Langsung masuk ke nunjuk ibadahnya namanya sholat, karena sholat itu penting kan, sehari-hari sekali minimal 5 kali, ya, fardu ain ini, belum lagi sholat-sholat sunnah dan mustahabah yang lainnya, ya. Maka semuanya madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali sepakat bahwa toharoh syartu sihhatis sholah, syarat sahnya sholat. Yang disebut dengan syarat apa?
Sesuatu yang sangat menentukan sah atau tidak sahnya sholat. Ada syarat tersebut, sholatnya sah. Tidak ada syarat tersebut, sholatnya batal alias tidak sah. Jadi ini penting apa enggak? Penting, menentukan sholat kita sah atau tidak. Orang sholat, kalau sholatnya nggak sah gimana? Nah ini kan berbahaya, paham ya? Jadi sangat urgen sekali taharah ini karena dia menentukan sah atau tidak sahnya sholat kita. Namanya syarat sah, syaratu sihah, syarat sah. Ya. Bila ditemukan di jalan untuk melakukan taharah, ya. Bila ditemukan di jalan ya tentunya kalau kita sedang safar atau sedang tidak dalam keadaan normal, ya kalau di mukim di tempat kita ya normal, di mana kita berwudu, di mana airnya, di mana semua kita tahu, paham. Tapi kalau kita lagi di luar, kita nggak tahu. Tanya toilet aja bingung kita, toilet di mana? Bagaimana keadaan toiletnya? Ya kan? Udah kebelet banget, sana toiletnya. Begitu berangkat, ih kotor banget, nggak jadi masuk lagi tuh. Ya kadang-kadang begitu kan? Nah ini kan kondisi di jalan namanya. Ya. Bila ditemukan di jalan, tetap taharah ini harus terjadi, harus dilakukan. Ya, karena dia merupakan syarat sah sholat. Ini urgensinya. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah Allah tidak akan menerima sholat. Sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dikerjakan dalam keadaan hadas. Bila orang tersebut dalam keadaan hadas, Bapak Ibu dalam keadaan hadas, sholat. Hadas kecil maupun hadas besar, sah apa enggak sholatnya? Pertama enggak sah. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima. Ya. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat kalian yang ketika sholat ahdatha, dia sedang dalam keadaan hadas, hadas kecil maupun hadas besar, ya, sebelum dia bersuci. Ya di sini disebutkan berwudu caranya. Berarti dia hadas kecil. Hadas besar juga sama, harus mandi. Atau tidak ada air dengan tayamum. Jadi Allah tidak akan menerima. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Nah, begitu ya. Secara prinsip seperti ini penting sekali taharah. Ya. Orang udah wudu, susah-susah wudu, ya kan? Karena kekenyangan atau apa gitu. Pas begitu masuk, lepas, ya. Nggak kenceng sih, baunya juga sedikit lah, nah, gitu kan. Nah, ini gimana nih? Yang susah malah ngantri lagi, akhirnya susah. Alah, Allah juga tahu kan tadi udah wudu, sholat aja Allahu Akbar. Sah apa enggak? Kenapa? Hadas kecil. Tapi kan kecil banget Pak Ustadz. Iya pakai banget, walaupun pakai banget tapi kecil. Ya, tetap dia muhdits, hadas. Ya paham ya? Nah ini makanya penting taharah. Balik lagi wudu. Nah ini. Ya kalau di Al-Barkah dekat lah, langsung sampai. Ya nggak perlu ngantri juga, ya ngantri sedikit-sedikit, paling ngantri sama anak-anak. Ya. Ya kalau di Masjidil Haram jauh. Masjid Nabawi jauh keluar. Ya keluar udah nggak bisa masuk lagi, udah susah masuknya. Ya kalau Masjid Haram ya dihalangin sama askar, nggak boleh keluar gitu karena sudah waktunya sudah lewat dan seterusnya. Baik, jadi ini penting sekali taharah. Kemudian bahasan selanjutnya dari taharah adalah syurut wujub at-taharah. Syarat-syarat seseorang wajib taharah. Kapan dia wajib taharah? Sebab ada taharah ini yang sunnah-sunnah saja, ya ada. Tapi ada yang wajib. Kapan dia wajib? Apa syarat-syaratnya? Yang pertama dia muslim. Kalau ada non-muslim mau berwudu boleh apa enggak? Ya boleh aja serah dia. Kan dia mau nyontoh mau apa gitu kan? Boleh aja, enggak jadi masalah. Ya, tetapi tidak wajib bagi dia. Saya mau sholat, ngapain mau sholat? Gitu, ya masuknya. Ya kalau sholatnya ya di luar silakan aja. Ya dia belajar mungkin nanti suatu waktu nanti masuk Islam. Ya, tapi syarat wajibnya orang Islam. Ya. Yang kedua akil, berakal. Ketika dia majnun, ya terganggu akalnya, maka dia tidak wajib taharah. Ya. Mabuk. Itu juga sama, tidak berakal, terganggu fungsi akalnya. Bukan gila dia, tapi ya, muskir, ya, apa namanya ini, mabok gitu ya. Yang ketiga baligh. Ya.
perempuan sudah haid, ya, bahwa bapak sudah bermimpi, kaum laki-laki. Ya. Yang keempat, berhenti dari haid atau nifas dan nifas. Udah berhenti. Kalau belum wajib dia. Aduh, saya mau sholat ini, saya nggak biasa nggak sholat. Ya tapi ibu lagi haid. Oh nggak apa-apa lah, saya haid yang penting sholat. Ya nggak bisa. Semangat banget ya. Nah, ya. Kenapa haidnya belum berhenti? Berhenti dulu, habis dulu. Nifas juga sama, berhenti dulu, habis dulu, baru toharah nanti, baru mandi, baru sholat. Yang ketiga, masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu, ya boleh-boleh aja, boleh wudu, sunnah ya kan. Tapi kalau udah masuk waktu dan dia hadas, wajib sudah. Gitu. Yang keenam, tidak tidur. Kenapa? Tidur itu menghilangkan fungsi akal, nggak sadar dia orang tidur. Ya. Masa tidur berwudu? Bukan tidur berwudu, kan ada orang tidur tetapi dia bisa jalan. Ada kan gitu kan? Pernah sadar nggak Bu? Tidur jalan? Ya nggak sadar, kalau sadar namanya bukan tidur. Apa istilahnya itu? Nah itu tidak wajib dalam keadaan seperti itu. Yang 7, nggak lupa. Nah, lupa itu satu keadaan di mana fungsi akal tidak terjadi, tidak berfungsi. Ya, lupa. Yang ke-8, mukrah, terpaksa. Ya, dipaksa, ditahan, disiksa, la samahallah, ya kan, dalam keadaan seperti itu, maka terpaksa. Ya. Kayak dulu saya pernah ya, terpaksa. Kenapa? Karena ditodong senjata. Waktu ditahan sama tentara Israel. Itu kita nggak boleh ngapa-ngapain itu. Udah masuk waktu sholat, udah pengen pipis, nggak boleh, jangan sholat, pipis aja nggak boleh. Dia duduk katanya, kita mau pipis, nggak boleh. Ya, ini senjata di sini. Ya sudah, kita apa adanya saja. Bahkan ada yang sakit, ya sakit gula dan segala macam, nggak ketahan kan, akhirnya pada ngompol itu. Sholat boleh ditinggalkan? Nggak boleh. Dalam keadaan apapun ketika kita sadar, tidak tidur, tidak lupa, tidak dipaksa, sholat tetap wajib harus dilakukan. Tapi kan sholat harus suci dari hadas. Paham ya? Gimana caranya nih? Orang udah pipis, ngompol, karena nggak boleh. Kalau nggak ditembak. Mana yang penting? Yang penting menjaga jiwa dulu di sini, ya supaya tidak ditembak, begitu. Jadi gimana? Ya sudah, Bismillah. Bismillahnya apa ya? Tayamum saja sudah. Begitu kan? Tidak ada air, bahkan harus dibersihkannya dalam keadaan seperti itu. Ya sudah, bersih saja sudah hukumnya. Ya, hukmu thaharah, hukumnya dianggap hukum bersih. Kenapa? Mukrahun, terpaksa dia. Maka ketika tidak terpaksa, maka wajib thaharah. Kalau terpaksa tidak wajib. Ya. Yang ke-9, ada air. Ya. Atau debu suci, debu yang suci. Yang ke-10, mampu istita'ah lit thaharah, mampu melakukan thaharah. Ada orang yang enggak di penjara, enggak ditahan, enggak disiksa, tapi dia sakit. Ya. Dia hanya bisa bed rest, berbaring saja, ya, maka tidak wajib thaharah bagi dia. Baik, ini syarat-syarat wajib thaharah. Kita masuk ke macam-macam cara thaharah. Thaharah hukumnya wajib. Tadi sudah dinyatakan syarat-syarat wajibnya bahkan. Dan telah ditetapkan oleh dalil qat'i yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun yang diwajibkan adalah wudu, mandi besar atau mandi janabah, mandi junub, mandi dari nifas, mandi dari nifas, ya, mandi besar, mandi junub, ya tentunya bilma, dengan air. Jika tidak ada air,
fi halati adamil ma, dalam keadaan tidak ada air, atau ya, adam istita'ah fi isti'malil ma, tidak mampu menggunakan air. Air ada, tapi nggak bisa menggunakan air. Kenapa? Karena sakit, karena butuh air untuk yang lebih penting. Ya, seperti air terbatas, air bersih terbatas. Kalau digunakan untuk bersuci, berwudu, apalagi mandi, maka orang nggak bisa masak, nggak bisa minum. Orang 3 hari nggak makan masih bisa hidup. Tapi kalau 3 hari nggak minum, insya Allah selesai. Begitu konsepnya, begitu katanya, begitu kan. Walaupun mati dan hidup urusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang butuh air. Orang butuh air, ya. Sama butuh makanan. Nah, ada makanan yang butuh air juga untuk dimasak, untuk dicampur atau segala macam. Itu penting, tidak boleh dianggap nomor sekian, penting. Asupan untuk tubuh manusia. Kalau diambil untuk wudu, dipakai untuk mandi, maka akan habis air. Maka namanya halah adam istita'ah al-ma. Ini namanya ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Ini namanya, ya. Jadi ada air atau tidak ada air, tidak ada air atau ada air namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka diganti dengan tayammum sambil tetap ada upaya menghilangkan najis. Para ulama fikih, fuqaha sepakat bahwa boleh bersuci dengan menggunakan air yang mensucikan, namanya al-ma'ul mutlak, air mutlak istilahnya. Nanti kita akan bahas dalam air ini, ya, air mutlak, al-ma'ul mutlak. Jadi dia bisa untuk bersuci, airnya mensucikan, bisa dipakai bersuci. Dalilnya adalah wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, ya. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang mensucikan, ma'an tahuran, air mutlak, ya, istilahnya seperti itu. Para ulama fikih juga sepakat boleh bersuci dengan cara mengusap dengan kertas atau dengan batu dalam istinja. Nanti secara khusus kita bahas tentang masalah istinja. Tapi ini dasar-dasarnya kita sebutkan dulu. Boleh, sepakat, boleh. Dengan kertas atau dengan batu. Bagaimana itu, nggak lecet apa? Ya nggak usah ngomong lecet di sini. Ini kan namanya dalam keadaan darurat ini. Istinja itu dalam keadaan darurat. Istinja dalam keadaan, bersuci dalam keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat ya jangan ngomong lecet segala macam. Ya, tetapi bisa sampai kepada keadaan toharoh, itu aja yang penting. Karena kita kan harus sholat. Nah itu. Ya. Sedangkan bersuci dengan debu, bitturab, dianggap sebagai suci dari segi hukum saja. Sedangkan kotorannya, khobatnya tetap harus dihilangkan. Artinya ketika tidak ada air atau ada air namun tidak bisa digunakan air dengan sebab yang tadi sudah kita sebutkan, maka kita melakukan tayamum. Tapi tayamum itu hanya bersih secara hukumnya saja. Sedangkan kotoran yang nempel, umpamanya ada kotoran, harus tetap dibersihkan. Paham ya? Khobat, najis yang nempel di badan, nempel di pakaian atau di tempat, ya nanti tempat juga ada syarat-syaratnya, nanti apa yang bisa dihilangkan atau disiram dan segala macam, itu nanti ada. Tapi tetap harus dibersihkan karena ya bersuci ya dengan debu tayamum itu hanya secara hukum saja. Ya, at-thaharah al-hukmiyah. Jadi sucinya secara hukumnya saja, sedangkan keadaan tetap masih ada najis. Kalau najisnya memang nempel ya, kotorannya nempel. Tetap harus dibersihkan. Nah, sekarang bagaimana cara membersihkannya? Cara toharohnya, tentu ada medianya, alat-alatnya, ya kan? Ya nggak mungkin kita tidak ada alatnya, tidak ada medianya. Mesti ada medianya, alatnya. Alat bersuci itu apa? Nah, inilah berbeda-beda antara 4 imam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mulai dari madhab Hanafi dulu. Dalam madhab Hanafi, media toharoh itu ada 18. Ya. Nah, ini 18 ya.
Yang pertama, air mutlak meskipun musta'mal dalam mazhab Hanafi. Air mutlak paham ya? Ini udah istilah nih ya. Air mutlak itu air yang bisa dipakai bersuci. Paham ya? Air mutlak artinya air yang bisa dipakai bersuci. Apa saja air mutlak itu nanti ya. Menurut mazhab Hanafi, air mutlak itu bisa jadi media toharoh, bersuci. Meskipun musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh. Ya, ini nanti dulu mazhab Syafi'i nanti ya. Ini Hanafi dulu. Kan kita kajiannya 4 mazhab ya. Hanafi dulu. Meskipun musta'mal, dia bisa. Yang kedua, benda cair tapi suci. Alkohol cair bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak suci, najis. Yang suci ini, yang boleh yang suci. Yang ketiga, adalku. Nah, ini istilah juga. Adalku itu artinya menggosok, ya. Jadi ini namanya adalku, menggosok. Ya. Al-mashu mengusap. Ini namanya al-mashu. Tapi kalau begini, ini namanya adalku. Nah, ini fikih jadi lebih detail ya. Para ulama menyebutkan detail. Jadi Anda mau caranya cara apa? Al-mashu, adalku, al-farj atau apa? Yang masing-masing ada penyebutannya. Yang disebut dengan adalku adalah gosok. Ya, mengulang-ulang mengusap. Ya, ngusap berulang-ulang itu namanya menggosok, adalku namanya, dal lam kaf. Ya. Maka ini bisa menjadi media toharoh bagi dalam madhab Hanafi. Mengusap yang dapat menghilangkan bekas najis. Diusap bisa, tapi yang dapat menghilangkan. Kalau nggak bisa menghilangkan, dia harus macam-macam nanti. Ada yang di dalku, digosok, ada yang nanti kita akan sampai. Yang jelas mengusap boleh. Asal ketika diusap maka najisnya hilang. Boleh dalam mazhab Hanafi. Kalau tidak hilang nggak boleh dengan mengusap. Mengusap hanya boleh ketika dapat menghilangkan najis. Yang kelima, mengeringkan. At-tajfif. Ya. Mengeringkan. Dikeringkan dengan cara apa? Dengan dijemur di matahari. Atau udara, kena angin-angin, sampai najisnya hilang. Bisa menurut mazhab Hanafi. Dikeringkan ya sehingga najisnya jadi hilang. Jadi umpamanya ada kotoran atau darah, ya kan? Darah itu kan najis. Ya. Lama-kelamaan darah itu mengering kan, kena matahari, kena angin kan kering. Ya. Ketika darah nempel di badan manusia, ya ini dalam keadaan tidak normal ya. Maka dia nggak bisa dihilangkan, nggak bisa di apa segala macam, maka dia nempel gitu kan, sampai lama kering dia, ya. Maka kemudian setelah kering, ya dikeringkan, kemudian diusap-usap begini, terus jatuh dia, hilang darahnya, maka itu boleh, menurut mazhab Hanafi. Dikeringkan dengan cara matahari atau udara sampai najisnya hilang. Kalau tidak hilang tidak boleh, ya. Jadi dikeringkan kemudian sampai hilang. Hilang karena ketiup atau hilang karena dikerik atau karena digosok, maka itu yang disebut dengan mengeringkan. Ya. Yang keenam, pakaian panjang. Ya. Orang kalau pakai pakaian panjang, ibu-ibu biasanya pakai pakaian panjang, itu lewat kena najis. Maka dia bisa dibersihkan dengan cara bolak-balik, kata mazhab Hanafi. Jadi kena pertama nih, balik lagi, kenain tanah lagi, bukan kenain najisnya ya, kenain tanahnya, bukan kenain najisnya, kenain tanah. Ini kok sampai begini banget pembahasannya? Ya kalau para ulama emang begitu karena dia menghadapi kenyataan, karena fikih ini kan sehari-hari. Ya Abu Hanifah menghadapi keadaan yang seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin nggak seperti ini, mungkin juga seperti itu gitu kan. Nah ini kan kita bahas fikih ya kan. Pakaian panjang yang dipakai menyentuh tanah yang najis, ada najisnya, lalu nyentuh tanah yang suci berulang kali. Jadi ada tanah sini kena najis, aduh kena najis ini. Gimana caranya? Ini dalam keadaan nggak ada air, susah air, segala macam ya. Maka ya udah bolak-balik di tanah yang nggak kena najis. Ini ada najisnya nih, ya udah bolak-balik yang tidak ada najisnya. Maka itu bisa mensucikan kata mazhab Hanafi.
Yang ketujuh al-farku tadi mengerik atau mengeruk atau mengerok. Nah, ini tadi bahasanya tergantung lah bahasa daerah mana. Ya, al-farku seperti tadi, ya, mengerik seperti ini, dikerik, dikeruk atau dikerok. Ya. Al-farku. Yang kedelapan an-nadfu, mengusap dengan kapas. Ya, mengusap dengan kapas. Jadi ada mengusap dengan tangan, ada mengusap dengan kain, ada mengusap dengan warok, dengan daun, ada mengusap dengan kapas. Mazhab Hanafi membolehkan mengusap najis dengan kapas. Syaratnya memang tetap najis itu harus hilang. Kalau disapu dengan kapas, diusap dengan kapas, najis itu hilang, maka itu boleh. Itu maksudnya an-nadfu. Ya. Yang kesembilan, at-takwir, pakai qaf. Kalau Al-Quran surat at-takwir pakai kaf. Ini at-takwir pakai qaf, artinya memisahkan, menyingkirkan. Jadi ada najis yang masuk ke mentega. Mentega banyak, ya, masuk ke mentega, gimana ini? Dibuang apa enggak? Dibuang bisa bangkrut nanti beli lagi gimana? Maka cukup disingkirkan kata mazhab Hanafi. Yang kena najisnya saja, yang enggak kena najisnya tetap bisa digunakan. Ini namanya at-takwir, memisahkan atau menyingkirkan yang kena najis. Kalau air bagaimana? Nah, ini nanti berbeda-beda tentang 2 kulah, di bawah 2 kulah, di atas 2 kulah, minimal 2 kulah. Para ulama nanti berbeda-beda pendapat. Ya. Yang ke-10, membagi benda yang terkena najis. Ini agak aneh juga bagi umum ya, tapi dalam mazhab Hanafi ini boleh membagi benda yang kena. Contoh, kena kencing beras atau apa namanya ini? Sebelum beras itu apa namanya? Padi, ya, padi, ya, beras kena najis yang sifatnya cair, ya kan? Gimana ini memisahkannya? Bagaimana dipisahkan? Susah ini. Mana dia kena apa enggak kan kita nggak, tapi yang kita lihat ada kena najis. Bagaimana ini? Dibuang. Wah, ini makanan. Ya. Maka menurut mazhab Hanafi itu bisa, ya, apa ini namanya nih? Entah diinikan dengan air, entah dikeringkan, apa segala macam, kemudian dibagi sama orang. Maka orang yang dibagi itu boleh dia. Nggak apa-apa, itu hilang najisnya. Jadi kan tidak hilang. Artinya kalau dibakar atau dibuang kan jadi apa namanya? Jadi membuang-buang namanya, idha'atul mal. Tidak ada yang bisa memanfaatkan, padahal itu makanan kan istilahnya kan. Ya kalau beras mungkin orang jijik atau apa, ya dalam keadaan normal mungkin orang jijik atau apa, tapi dalam keadaan susah umpamanya. Nah ini keadaan-keadaan seperti ini ketika keadaan sulit, ya keadaan darurat, keadaan yang bukan normal. Maka ada solusi secara fikih itu maksudnya. Ya. Yang ke-11, istihalah. Ya. Istihalah. Jadi apa namanya ini? Fermentasi ya. Istihalah itu berubah zat. Apa istilah berubah zat? Fermentasi ya. Ya, wallahu alam saya benar apa enggak istilahnya nih ya. Jadi berubah zat. Contoh, yang tadinya halal kemudian dia berubah menjadi haram, ada. Contohnya apa tuh? Anggur umpamanya. Anggur halal? Halal. Ya. Ketika dia dibiarkan dalam keadaan tertentu, suhu tertentu, kondisi tertentu, dia bisa berubah menjadi khamar. Dia bisa berubah menjadi apa? Arak, khamar. Khamar hukumnya haram atau halal? Haram. Ada juga yang dari haram berubah jadi halal. Ya. Ada. Ya, apa contohnya ya? Cuka itu kan ada yang tadinya dari haram itu. Apa namanya ini sebelum cuka itu? Apa namanya? Nira. Apa namanya? Nira. Ya. Itu halal kan? Nira ya namanya ya. Itu halal. Kalau dia dibiarkan,
dalam keadaan tertentu, suhu tertentu, kondisi tertentu, dia bisa berubah menjadi arak ya, menjadi apa namanya ini? Menjadi cuka. Yang tadinya haram, kemudian menjadi cuka, al-khol. Dan cuka itu hukumnya halal. Nah, ada yang seperti itu. Ini namanya istihalah. Fermentasi ya namanya. Berubah keadaan. Ya. Ada yang alami seperti tadi, tabi'i, alami. Ada yang direkayasa. Dicampur dengan ini, direkayasa. Ya, ini namanya istihalah, berubah zat. Ya. Maka berubah zat dari yang haram ke yang halal bisa menjadi media toharoh dalam madhab Hanafi. Kalau yang dari halal ke haram, ya nggak bisa. Ya berubah zat dari halal ke haram nggak bisa. Yang dari haram ke halal itu bisa menurut madhab Hanafi. Yang ke-12 ad-dibagh, menyamak. Oh, ini zaman dulu ya, zaman sekarang udah mungkin atau mungkin masih ada di daerah-daerah ya, menyamak ad-dibagh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, kulit itu kalau tidak tidak diperoleh dengan cara menyembelih, maka dia haram. Ya. Kulit itu kan dari hewan ya, dari binatang. Binatang itu ketika mati dia haram kecuali matinya dengan cara disembelih. Ya, disembelih dengan cara yang halal. Nah, ketika dia tidak disembelih dengan cara yang halal, maka itu kan najis, kulitnya najis. Bagaimana cara supaya menghilangkan najis? Ad-dibagh, disamak. Ya. Idza dubigha al-ihab, idza dubigha ya faqad tahura. Ya, kulit yang diperoleh bukan cara dengan disembelih, maka apabila disamak maka dia tahura, bersih, suci. Nah, maka ini juga bisa menurut mazhab Hanafi dengan cara disamak, menyamak atau disamak. Ya. Yang ke-13 menyembelih sesuai dengan syar'i tadi sudah kita sebutkan az-zakatu atau az-zabhu. Az-zakatu artinya menyembelih. Dengan disembelih itu sudah bersih dari najis, sudah tahir, itu sudah suci. Yang ke-14 dibakar. Ya tentu enggak semuanya, ada hal-hal yang bisa dibakar. Yang ke-15 an-nazh, menguras. An-nazh pakai ha bukan an-nazhu pakai ha besar, pakai ha kecil ya. Ha an-nazhu artinya dikuras. Ya, kenapa? Karena dia masuk najis, maka harus dikuras. Ya, sifatnya cair harus dikuras, an-nazhu. Ini bisa. Yang ke-16 dibuat sirkulasi yang lancar. Ya, ada air masuk ke situ disirkulasi, maka itu bisa. Ya, dengan cara sirkulasi air tersebut bisa digunakan untuk taharah karena dia mengalir, ya, sirkulasi. Yang ke-17 digali, ya, lalu dibalikan tanahnya, al-hafru. Digali kemudian dibalikan. Yang tadinya ada najis di atas tanah itu digali, dibalikan, itu bisa digunakan untuk bersuci atau digunakan untuk sholat. Kenapa? Sudah digali dan dibalikan tanah yang kena najis. Yang ke-18 mencuci ujung pakaian atau badan. Cuci ujungnya saja, tarafnya saja, ujungnya. Ya, ini beberapa media taharah di dalam madhab Hanafi. Ya, tentu bagi kita mungkin ada yang aneh apa segala macam karena di Indonesia jarang madhab Hanafi. Ya, walaupun ada tapi jarang. Ya. Baik, yang kedua madhab Maliki. Ada 11. Satu, mencuci dengan air yang mensucikan, maul mutlak sama. Dua, mengusap dengan potongan kain basah, bisa. Ya, potongan kain yang sudah dibasahkan diusap, tentunya apabila dia menghilangkan najis. Ini kaitannya juga dalam mazhab Maliki dengan sedikit atau banyaknya najis. Ya nanti. Ya, kalau banyak ya nggak bisa lah. Masuk dengan ini ya malah dia yang kotor nanti. Ya kalau terlalu banyak najisnya, ya najis yang sedikit diusap hilang najisnya, maka itu bisa mengusap dengan potongan kain yang basah. Yang ketiga farsh, memercikkan air mutlak tadi atas najis yang diragukan. Ya. Yang keempat menggunakan debu yang suci, bisa yang suci yang tidak terkena dengan najis. Yang kelima sama ad-dalku, ini masih sama ya dengan madhab Hanafi. Berjalan berulang-ulang, ini juga sama. Ya.
Takwir sama, memisahkan. An-nazah, menguras. Mencuci tempat yang terkena najis. Ini dia ditambahkan, dicuci tempat yang terkena najis. Ya tentunya yang bisa dicuci. Kalau tanah, siapa yang bisa mencuci tanah? Tanah kena najis, ya kan dicuci, gimana caranya? Ya dicuci, umpama karpet, sarung, mukena, ya, yang bisa dicuci, mencuci tempat yang terkena najis. Ya, berubah zat, istihalah, sama seperti tadi, ya, mazhab Hanafi. Dan yang ke-11 juga sama, menyembelih, ya, sesuai dengan syar'i, az-zakatu asy-syar'iyyah, menyembelih secara halal. Ya, makanya kajian sembelih halal penting, ya. Sekarang menurut mazhab Syafi'i. Wah, ini mazhab Syafi'i ini langsung masuk kepada air. Ya, karena ini paling penting, media paling penting, ya. Ada yang disebut dengan al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Pertama, air yang turun dari langit. Hujan, salju. Wah, Masya Allah. Siapa yang ini pernah salju ini? Orang Indonesia kalau ngomong salju, ngelihat foto-foto orang salju, suruh bawa sirup aja orang Indonesia. Enak kasih bawa sirup ya, enak kasih bawa sirup, orang Indonesia berarti itu. Ya, jarang salju, nggak pernah salju. Ya, air hujan. Atau air es, al-bard. Ya, Indonesia juga jarang-jarang, ya. Ada juga hujan es batu paling. Ya, itu orang juga takut ya, kena pala ya, benjol juga, bahaya. Ya, tapi air mutlak, ya, turun dari langit. Yang kedua, air mutlak itu bersumber dari bumi. Ya, air yang bersumber dari mata air, ya. Kalau air mata bukan, ya. Mata air, ya. Jangan dibalik. Iya. Air sumur, ya. Air sungai, air laut. Iya kan? Air laut, jangan diminum, makin aus air laut. Ya. Tapi ini merupakan air yang bersumber dari bumi, bisa sebagai alat bersuci dalam mazhab Syafi'i. Tanah yang mensucikan. Tanah yang mensucikan dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi tanah itu secara hukum itu mensucikan. Kenapa? Karena Nabi SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi-nabi yang lain tidak diberikan kekhususan, tanah bisa untuk media bersuci. Hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita SAW yang diberikan kekhususan. Ya. Yang ketiga samak, ya, ad-dibagh. Maksudnya membuang unsur-unsur berlebih yang melekat pada kulit hewan yang halal tentunya dan dapat merusaknya. Kenapa? Kalau dibiarkan dia cepat rusak, ya, cepat rusak, bau, ya kan? Maka itu dihilangkan dengan cara disamak. Yang sekiranya kulit tersebut direndam atau kena air, dibasuh dengan air, kena air, ia tetap tidak rusak atau busuk. Jadi tujuan menyamak itu dalam mazhab Syafi'i, dia tidak rusak atau tidak busuk. Namanya kulit hewan kan begitu. Bisa rusak, bisa busuk. Kalau sudah busuk ya tentu mengganggu. Ya, maka dengan cara disamak. Yang keempat, istihalah. Istihalah takhallul khol, cuka, ya. Perubahan arak menjadi cuka. Arak khamar haram. Dalam keadaan tertentu, atau mungkin sekarang ada rekayasa, ya, mungkin zaman sekarang, ya, rekayasa arak menjadi menjadi cuka, campur apa begitu. Kemudian dia berubah menjadi cuka. Ini namanya istihalah takhallul. Jika perubahan itu karena ada campuran satu benda selain arak tadi itu, atau karena kemasukan najis ke dalam khamar tersebut, arak tersebut, maka ia tetap najis. Ini catatannya mazhab Syafi'i. Ya. Jadi istihalahnya jangan sekedar istihalah. Berubah zatnya itu bukan sekedar berubah zat. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sekedar berubah sudah cukup. Kalau mazhab Syafi'i dilihat berubahnya karena apa? Kalau berubahnya karena ada unsur baru yang lain, itu tetap najis.
ada berubahnya itu karena najis yang masuk, tetap najis. Jadi ada syaratnya kalau mazhab Syafi'i. Dia berubahnya harus tabi'i. Ya, dia berubah tabi'i. Apa tabi'i ini? Natural. Ya, alami. Ya, tapi kalau direkayasa, masuk zat ini, apalagi najis, maka dia tetap najis. Begitu mazhab Syafi'i. Jadi rasanya lebih ini ya, lebih aman. Ya, dipastikan kesuciannya. Ya. Yang kelima, benda yang permukaannya licin seperti pedang, kaca, cermin, atau semisalnya, bila terkena najis tidak menjadi suci karena mengusapnya, tapi harus dicuci. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini air ini penting banget ya, harus dicuci. Yang lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ketika diusap hilang najisnya cukup bisa. Termasuk pedang, kaca, cukup. Mazhab Syafi'i nggak bisa, harus dicuci, harus pakai air baru bisa menghilangkan katanya. Ya apa namanya ini, nyaman lah ya, orang Indonesia nyaman ya dengan mazhab Syafi'i ini, urusan bersih-bersih nih pakai dengan air ya. Sendal yang terkena najis tidak menjadi suci hanya dengan gosok-gosok di tanah tanpa dicuci. Alas kaki, sendal, sepatu atau apa, trompa yang kena najis itu digosok-gosok saja di tanah dalam mazhab Hanafi sudah suci. 3 kali mazhab Hanafi. 3 kali suci sudah. Kenapa? Karena tanah itu bisa mensucikan, ada hadisnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Dia tetap harus dicuci. Ya apa susahnya kata orang Al-Barkah, lepas aja sendal di luar, nggak usah bawa masuk ke dalam, selesai. Iya kata orang Al-Barkah. Tapi dalam yang dia zaman Rasulullah SAW dulu, zaman termasuk zaman Imam Syafi'i, ya orang masjidnya masih pasir-pasir, ya kan belum ada kayak begini. Sekarang udah keren, udah pakai keramik, bukan keramik nih apa namanya ini? Granit, udah di atas granit pakai karpet lagi, ntar karpet pakai, wah tuh orang Indonesia ini banget kan, bersih banget. Ini dalam keadaan yang seperti tadi. Maka nggak cukup kata mazhab Syafi'i, harus dikenakan air, dicuci dengan air baru dia suci, bisa dipakai sholat. Kalau nggak bisa. Mazhab Hanafi boleh, sudah cukup, gosok-gosok 3 kali udah suci udah. Ya, dalam mazhab Hanafi. Baik, yang terakhir mazhab Hambali. Secara umum Hambali ini sama dengan mazhab Syafi'i secara umum. Kenapa? Karena mazhab Hambali itu ya sebagian para ulama menyebutnya mazhab Syafi'i qadim. Ya, mazhab Syafi'i lama. Ya, karena Imam Syafi'i dia punya pendapat lama, kemudian dia perbaharui ketika beliau pindah dari Baghdad ke Mesir. Ada qaul qadim yang lama, ada pendapat yang baru namanya qaul jadid. Ya. Secara umum mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i kecuali dalam samak. Samak tidak bisa mensucikan. Hambali nggak bisa, ya, mensucikan. Samak itu nggak bisa mensucikan. Mengangkat khobat tidak bisa. Menurut mazhab Hambali. Yang dapat digunakan untuk mensucikan air, tanah, istinja dengan batu, istihala takhallul, arak yang berubah menjadi cuka. Tanah yang terkena najis dapat disucikan dengan menuangkan air yang banyak sehingga najis tersebut tidak berbekas baik warna maupun baunya. Hadisnya adalah Rasulullah SAW dulu pernah ya mendapatkan seorang Arab gunung, Arab Baduy, pipis di pojok Masjid Nabawi, mau dihajar sama sahabat. Ini nggak tahu masjid kencing di masjid ya, kira-kira masih Al-Barkah ada yang kencingin, kira-kira diapain tuh sama orang? Wah digebukin lah istilahnya kan, kayak kira begitu. Ya tapi ini orang Baduy, orang Arab gunung gitu kan. Kata Rasulullah, da'hu, biarin dia selesai dari pipisnya itu. Setelah selesai ditanya sama Rasulullah SAW, ini masjid, wah saya nggak tahu ini masjid, gitu kan? Ya kan nggak tahu. Orang kalau nggak tahu ya berarti dia terbebas ya kan dari salah. Tapi najis tetap najis. Gimana caranya? Kamu ambil air, ya, kemudian kamu siramkan di situ sampai tidak berubah warnanya, bukan tidak berubah, tidak ada warnanya lagi, tidak ada baunya lagi, maka sudah dianggap suci.
Kemudian tanah yang terkena najis tidak menjadi suci karena panas matahari ataupun tiupan angin atau karena mengering. Ya, mazhab Hanafi kering matahari bisa, dia nggak bisa. Ya. Jadi intinya air ini penting. Ini mazhab Syafi'i sama muridnya mazhab Hambali, ini air ini penting banget nih. Ya. Tanah yang terkena najis tidak bisa kering, tidak bisa suci karena kering dengan matahari atau karena tiupan atau karena mengering. Najis tidak menjadi suci dengan istihala. Najis tidak menjadi suci dengan berubah zat kecuali istihala takhallul. Hanya istihala takhallul yang bisa. Itu pun dengan cara yang alami, natural. Nggak boleh direkayasa, apalagi dicampur dengan najis. Perbuatan takhallul, paham ya, takhallul tadi sudah berapa kali kita ulang ya, merubah yang haram ya, arak menjadi cuka yang halal, yang diniatkan untuk merubah arak menjadi cuka juga haram. Menurut mazhab Hambali, innamal a'malu ya, diniatkan dia, maka nggak boleh. Ya, mazhab Hambali ini lebih hati-hati lagi ya. Kenapa? Karena unsur niat yang sudah. Najis tidak dapat disucikan dengan api. Hanafi boleh, bakar bisa suci. Hambali nggak bisa, tetap dengan air. Nah, seperti itu. Membersihkan pedang, pisau, kaca, tempat-tempat yang licin, benda-benda yang licin adalah dengan cara mengusapnya hingga najis tersebut hilang. Ini pun syaratnya kalau dikit. Kalau najis yang terkena di tempat yang licin tadi sedikit, kalau banyak nggak bisa. Kenapa? Yang usapnya akan apa namanya ini? Yang usapnya akan kemungkinan kena najisnya lebih besar daripada dia yang membersihkan najis. Nah, gitu. Jadi dianya malah terkena najis. Begitu menurut mazhab Hambali. Nah, ini prinsip-prinsip umum dalam at-thaharah. Baik. Nanti dalam kajian selanjutnya kita akan masuk konsep najis itu sendiri, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Sementara itu dulu hari ini yang kita bahas, mudah-mudahan tidak terlalu berat, tidak terlalu memusingkan ya, bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan seperti biasa, kita buka diskusi dan tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan kalau yang ini ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya persilakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Silakan. Sungai, yang namanya sungai sudah cukup. Apakah sungainya itu kelihatannya butek? Apa? Butek. Keruh atau apa namanya ini, bau atau bening atau apa? Yang penting dia sungai cukup sudah. Kan geli, itu lain lagi. Kalau geli, jijik itu lain lagi. Tapi bisa atau tidak mutlak, air mutlak bisa ya, menurut semua mazhab bisa air mutlak. Kenapa? Air yang bersumber dari tanah ya, dari bumi gitu. Ya urusan geli apa segala macam itu kan orang Indonesia ya kan, orang Indonesia kan banyak ininya, banyak gelinya ya, tapi boleh aja, nggak bisa disalahkan. Orang lain kok begitu ya, kayak jijik ya, karena secara hukum ya boleh gitu. Cuman orang Indonesia nggak biasa seperti itu ya, orang Indonesia kan bersih banget gitu kan, mesti begini, mesti ini ya, nggak salah, nggak bisa disalahkan. Masing-masing daerah punya kebiasaan seperti itu ya, berinteraksi dengan air. Tetapi secara hukum kan harus dijelaskan, harus ditegaskan bahwa itu sungai, sudah selesai. Madam annahu wan nahar, selama dia itu sungai, ya bukan nahron, dia tetap dianggap sungai dan airnya adalah air mutahhir, air yang bisa dipakai bersuci, air mutlak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
Secara hukum tetap, kalau dia sungai tetap boleh, bisa sah maksudnya digunakan untuk suci. Cuma kan nanti ada kajian kesehatan, kajian apa itu lain lagi. Ya, tetapi secara hukum karena fikih ini kan kaitannya dengan hukum. Ya, secara hukum huwa, maksudnya tetap. Ya, dia sah dijadikan, boleh dijadikan media tohara. Gitu ya. Ya. Air aqua itu boleh. Air aqua. Nah, air aqua ini apa ini, ya kan? Ini termasuk air mutlak sumber dari atas, dari langit, atau dari, ya kan? Atau di apa? Ini mungkin harus kita inikan dulu. Tapi secara umum air ini adalah air yang mutlak secara umum. Ya, kenapa? Karena dia kemungkinan dari sungai, kemungkinan dari langit, ya. Kemudian terjadi proses apa yang namanya penyaringan, filterisasi dan sebagainya, jadilah air yang layak untuk diminum. Maka ini disebut air mutlak. Kalau teh botol sudah berubah warna. Ya, yang disebut dengan air mutlak itu adalah air yang bisa mensucikan. Syaratnya apa? Ya, syaratnya innal ma'a tahur. Innal ma'a tahur. Air itu prinsipnya adalah suci. Mau air apa aja pokoknya suci dia. Prinsip air itu suci. Innal ma'a tahur kata Rasulullah SAW. Illa, kecuali intaghayyara, ada perubahan. Rihu, baunya, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, maka lain lagi hukumnya. Ya, innal ma'a tahurun illa intaghayyara rihuhu au launuhu au ta'muhu binajasatin tahdutsu fihi. Ya, dia berubah karena apa? Berubah apa tadi pertama? Baunya, rihu, baunya. Yang kedua berubah rasanya. Yang ketiga berubah warnanya. Ini perbedaan di mazhab. Yang jelas kalau dia berubah dia bukan mutlak lagi. Itu sudah disepakati. Kalau dia berubah bukan mutlak lagi. Tapi apakah dia mutahhir amla, masih bisa digunakan suci atau tidak? Berbeda pendapat para ulama. Dia berubah bukan mutlak, semua sepakat. Ya, bukan mutlak. Tapi bisa atau tidak digunakan untuk bersuci, para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Hanafi, teh botol kira-kira campurannya apa itu teh botol? Teh najis bukan? Bukan. Ya, maka itu boleh menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa? Nggak boleh campur-campur yang lain, nggak boleh. Campuran, apalagi najis tidak boleh. Campur tidak bisa. Ya, gitu. Ya. Jadi ada istilah air yang suci dan mensucikan. Dan itu gimana? Iya, ma'un tahir wa mutahhir. Ya, air suci dan mensucikan. Air mutlak itu mensucikan. Air mutlak itu mensucikan. Kemudian ada air lagi, air yang tahir. Dia suci. Dia tidak najis. Artinya ketika kena badan, kena pakaian, kena tempat kita sholat, itu dia tidak najis, suci. Tapi tidak bisa dipakai bersuci, tidak mensucikan. Teh botol menurut mazhab Hanafi mensucikan. Bisa dia dipakai berwudu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mazhabnya Hanafi. Tapi kalau ibu bapak mazhabnya Syafi'i nggak bisa, ya nggak boleh, tidak mensucikan, tidak sah itu. Artinya kalau orang wudu, orang IPB umpamanya, India, Pakistan, Bangladesh, ya mazhabnya kan Hanafi itu, ya dia wudu pakai itu, wah nggak salah, so berantem akhirnya, nggak usah berantem, ya dia mazhabnya Hanafi. Ya, mau ada kerjaan aja, air masih ada, ya itu urusan lain, masalah kerjaan. Kerjaan kan ada dua, ada kerjaan, ada urusan. Biarin aja itu orang, ya. Yang penting, inilah pentingnya kita belajar mazhab, ya, perbedaan mazhab, ya, sehingga kita tahu menempatkan bagaimana kita melaksanakan ini untuk tahu, ya, sehingga tidak perlu bertekak berantem
Silakan. Ya. Sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan dijelaskan perubahan dari arah ke muka. Ya. Itu tidak diperkenankan sepanjang perubahan itu dikarenakan dicampur dengan zat lain, baik yang tidak najis maupun najis. Kemudian yang kedua diniatkan perubahan. Lantas yang perubahan yang seperti apa yang diperkenankan untuk pakai selain dengan badan? Ya. Alam seperti apa kesinar matahari? Kita kan masih Waalaikumsalam. Istihalah takhallul yang dibolehkan dalam mazhab Hambali hanya takhallul tabi'i, natural. Ya. Ditaruh gitu nggak sengaja dia. Nggak dia apa-apain nggak sengaja. Jadi luka ini. Nah, itu ya. waktu barangkali. Ya karena waktu, karena juga mungkin suhu ya, suhu tertentu, tempat tertentu ya. Kadang-kadang ditaruh di ini aja campur dengan bakteri segala macam, tidak ya. Tapi ditaruh di tempat tertentu, ya nggak sengaja, tidak diniatkan. Ya sengaja itu kan niatnya itu sengaja ya. Maka itu nggak boleh. Ya kalau diniatkan tidak boleh. Kalau tiba-tiba berubah tidak diniatkan, tidak sengaja, maka itu boleh, bisa. Ya. Ini kita tidak melihat jijik, tidak melihat apa, secara hukumnya, fikihnya itu bisa, boleh dijadikan media toharoh yang tidak diniatkan, tidak sengaja. Ya. Tabi. Silakan Pak. Iya. Ya. Nah, jadi cara menghilangkan najis untuk hewan yang halal ya, yang nggak halal sudah selesai. Yang halal adalah dengan cara zakatuhu, menyembelihnya. Ya. Ketika dia disembelih, maka hasil sembelih halal ya, yang halal yang benar ya. Maka hasil sembelihannya, dagingnya, jeroannya, tulangnya, kulitnya, bulunya halal, ikut halal. Karena sembelihannya halal, ikut halal. Jadi kata para ulama, ketika dia disembelih sudah cukup menyebabkan dia bersih dari najis. Kalau sudah disembelih. Tapi kalau tidak disembelih, nah maka untuk menghilangkan najisnya adalah dengan cara disamak. Begitu. Jadi samak itu digunakan karena dia tidak disembelih. Kalau disembelih cukup, dia sudah jadi halal kulitnya itu. Kulit semuanya sudah halal, kecuali lidahnya, ya kan? Semuanya halal. Semua dari hewan yang disembelih dengan cara hewan halal ini disembelih dengan cara sembelihan halal, adzakatul halal, ya, yang disebut dengan hilul dzabih, ya. Hilul dzabih, sembelihan yang halal, maka itu halal semuanya. Ya, nggak perlu kita tidak berbicara tentang masalah jijik, masalah apa ya? Ini masalah hukumnya halal sudah. Syaratnya disembelih dengan halal. Tapi kalau kita ragu, dah ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Apa itu? Sama. Ya. Di negara-negara kafir ya, bukan hanya di Eropa, mungkin di Asia Timur juga ya, yang negara-negara bukan muslim ya, kayak Jepang gitu ya. Cina Asia apa itu Cina? Asia Timur ya. Cina kan nggak gampang nyari tempat halal ya, ya kan? Nah, itu bagaimana itu kan? Nah, jadi memang harus dipastikan disamak dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Ya orang kalau udah nggak makan 3 hari, nggak ketemu restoran halal di Cina, baru mungkin boleh, darurat gitu kan. Tapi sekarang udah banyak ya, ada yang halal. Ya tinggal kita cari informasi di Google halal, ketemu atau tanya sama. Ya kalau kita kesana biasanya sama guide ya, sama mutawif, ya tanya aja, dia udah tahu itu di mana tempat-tempat halal. Ya, jadi jangan menggampangkan, wah udah darurat, bilang aja ente doyan gitu aja, jangan darurat dulu, lakukan hukum asalnya dulu ya kan.
Ya darurat dan tidak darurat kan Allah tahu yang mana darurat, mana yang sengaja memanfaatkan darurat-daruratan. Nah, jadi menyamak itu ketika tidak disembelih. Kalau disembelih sudah cukup dia. Ya, dia tidak haram lagi, sudah halal dan tidak najis lagi. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, jadi saya melanjutkan dari Pak Ustaz Pak Abdullah. Menyamak artinya apa, saya mungkin yang kurang mendengar bagaimana? Artinya bagaimana? Secara bahasa yang kita bisa diterima, menyamak itu bagaimana? Menyamak, samak, ya, samak, samak, samak bahasa Indonesia. Kalau samak bahasa Arab artinya ikan. Samak itu menghilangkan sumber yang membuat dia rusak atau bau, busuk. Sisa-sisa darahnya, sisa-sisa apa tuh namanya lemaknya ya, di bagian bawah kulit. Nah itu bisa merusak kalau dijadikan tempat air. Nanti kulit ini jadi tempat air umpamanya kan, ya itu akan merusak keadaan air sehingga air itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Jadi air itu tidak tahir dan tidak mutahhir juga. Kenapa? Karena najis dia. Nah untuk menghilangkan najisnya disamak dia. Itu udah bahasa Indonesia itu. Disamak. Ya, dihilangkan unsur-unsur yang menyebabkan dia busuk, menyebabkan dia ya, najisnya itu, darahnya, kemudian apanya yang nempel di situ disamak namanya dia. Saya belum pernah sih, belum pernah nyamak. Mungkin orang-orang yang di apa namanya di daerah-daerah yang pernah melakukan itu ya, seperti apa pelaksanaan juga belum pernah ini. Tapi disamak itu dihilangkan itunya ya, bagian dalamnya. Ya tentu dengan pisau atau dengan alat yang bisa menghilangkan itu sehingga kulitnya menjadi bersih, tidak najis lagi. Najisnya dihilangkan. Nah, sehingga dia bisa dipakai, bisa dimakan, bisa dipakai untuk apa ini namanya air, dipakai untuk apa segala macam, ya maka itu tetap suci karena sudah disamak. Kalau menempel di anggota badan atau pakaian kan Harus dihilangkan. Iya, harus dihilangkan. Kalau najis nempel di pakaian dalam mazhab Syafi'i harus dicuci. Ya, harus dicuci bilma dengan air. Kalau mazhab Hanafi bisa hilang dengan cara diusap cukup. Dalam mazhab Hanafi bisa hilang dengan cara diusap, dengan cara dikerik, dengan cara dipakai apa ini namanya kertas, pakai daun, pakai apa cotton, kapas, ya cukup. Mazhab Syafi'i nggak bisa. Dia tetap harus dicuci dengan air. Ya. Begitu juga dengan mazhab Hambali, harus dicuci dengan air baru dia bersih dari najasa atau khobat tadi. Wallahu a'lam. Ada tanya lagi? Bu-ibu? Bapak-bapak? Baik, kalau tidak ada, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang agama kita, khususnya pemahaman tentang fikih sehari-hari ya berdasarkan pemahaman fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i,